Selamat siang saudara, pantauan Johns Hopkins University, wabah corona baru atau COVID-19 terus menyebar di seluruh dunia. Hingga pagi ini jumlah kasus yang terkonfirmasi sudah lebih dari 118.000 kasus, di mana lebih dari 4.200 orang meninggal dunia dan 65.740 orang berhasil disembuhkan. Informasi mengatasi virus corona akan kami hadirkan bersama informasi lainnya. Bersama saya Radhi Saputro. Dan saya Astrid Wibisono. Inilah Kompas Siang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Pasien yang positif tertular virus COVID-19 di Indonesia bertambah menjadi 27 orang. Penambahan jumlah orang yang positif virus corona ini berdasarkan penelusuran jejak kontak mereka. Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus corona, Ahmad Yuryanto, pada Selasa kemarin kembali merilis jumlah orang yang positif corona di wilayah Indonesia. Saat ini ada 27 orang positif corona COVID-19 yang keseluruhan dalam kondisi stabil. Penambahan jumlah orang yang positif virus corona ini berdasarkan penelusuran jejak kontak mereka. Meski begitu, Yuri menyebut ada satu orang yang positif tetapi belum diketahui sumber tertularnya. Nomor kode 27, laki-laki 33 tahun, WNI, kondisi stabil. Kami menduga ini local transmission yang sedang kami tracking. Dari mana ini sumbernya? Karena bukan import dan tidak jelas bagian dari klaster yang lain. Sementara belum jelas, mungkin nanti kita bisa akan menemukan. Demikian hari ini saya sampaikan penambahan konfirmasi positif dari nomor urut 20 sampai dengan nomor urut 27, total jumlah 8. Pasien positif corona di Indonesia terbagi menjadi 3 klaster. Yang pertama adalah klaster Jakarta. Pemerintah menyebut hingga Selasa 10 Maret 2020 bertambah 8 orang menjadi 27 pasien. Penambahan di klaster Jakarta sebanyak 2 orang, yaitu kasus 20 dan kasus 21. Klaster kedua adalah imported case atau dari luar negeri. Ada penambahan 5 orang yang terdiri dari 3 WNI dan 2 warga negara asing yang positif corona karena sempat berada di negara yang terinfeksi kasus positif corona. Klaster berikutnya yaitu klaster lokal. Kasus nomor 27 adalah pria berusia 33 tahun namun hingga kini masih ditelusuri sumber penularannya. Sementara itu dalam program Sapa Indonesia, ahli epidemiologi Tri Yunis Miko Wahyono menyebut ada keuntungan dan kerugian dalam upaya pemerintah merahasiakan asal-muasal puluhan pasien positif COVID-19. Diharapkan setidaknya pemerintah mengungkapkan lokasi di sekitar pasien yang terjangkit untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Masalahnya adalah bahwa negara kita kan merahasiakan siapa si penderitanya begitu dan di mana dia. Itu ada baik dan buruknya, ada kelebihan dan kekurangannya dengan merahasiakan siapa kasus ini. Yang pertama kebaikannya ya orang nggak takut begitu. Dia tidak tertekan lah. Yang keburukannya adalah orang nggak tahu dia harus bagaimana di lokasi itu. Saya bahkan nggak tahu apakah kemarin saya bertemu dengan orang tersebut. Betul, itu keburukannya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan begitu agar paling tidak lokasinya tahu di mana dia begitu. Paling tidak pada lokasi kelurahan aja atau kecamatan begitu dan tidak perlu pada alamat lengkap. Di tengah bertambahnya kasus positif corona, kabar baik datang dari pemeriksaan terhadap 19 kasus corona sebelumnya. Hasil pemeriksaan terhadap pasien kasus 06 dan 14 yang sebelumnya berstatus positif menunjukkan telah negatif. Hasil pemeriksaan negatif telah memasuki pemeriksaan hari kelima. Kedua pasien akan menjalani pemeriksaan lanjutan untuk selanjutnya dapat dinyatakan sembuh. Tim Liputan, Kompas TV.
Untuk memantau perkembangan penanganan pasien terkait COVID-19 di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso dan di RSUP Persahabatan Jakarta, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Elgin Fridianto dan Medop Elfrina. Kita sapa Elgin terlebih dahulu di RSPI Sulianti Saroso. Selamat siang Elgin. Hingga Rabu siang ini, ada berapa jumlah pasien positif COVID-19 maupun pasien yang dalam pengawasan di sana? Ya, selamat siang. Ada Astrid dan juga saudara, di RSPI Sulianti Saroso ini terdapat 8 pasien yang positif COVID-19. Nah, sebelumnya pasien yang positif COVID-19 ini berjumlah 6 orang, tetapi kemarin pemerintah mengatakan ada tambahan 8 pasien positif COVID-19, di mana 2 diantaranya berada di RSPI Sulianti Saroso saat ini. Dan dari 8 pasien COVID-19 yang positif ini merupakan berasal dari klaster Jakarta yang memiliki riwayat kontak dengan pasien 01 dan juga 02. Astrid. Ya Elgin, selanjutnya sudah berapa pasien yang dengan pengawasan di RSPI Sulianti Saroso yang sudah diperbolehkan pulang dan bagaimana kondisinya? Ya Astrid dan juga saudara, untuk pasien yang dalam pengawasan yang sudah diperbolehkan pulang oleh RSPI ini ada 1 orang. Dan satu pasien yang dalam pengawasan ini sudah melewati pemeriksaan status COVID-19 2 kali berturut-turut dengan rentan waktu 1 kali pemeriksaan dalam 5 hari. Dan memiliki hasil 2 kali berturut-turut negatif COVID-19. Dan ini juga menyisakan 1 lagi pasien dalam pengawasan yang rencananya hasil dari pemeriksaan status COVID-19 ini akan diumumkan pada hari ini atau besok. Dan dari total pasien dalam pengawasan dan juga pasien positif COVID-19 di RSPI Sulianti Saroso ini terdapat 9 pasien. Astrid. Ya baik, terima kasih Elgin melaporkan langsung dari RSPI Sulianti Saroso. Kita langsung pindah ke RSUP Persahabatan, ada Medop Elfrina di sana. Selamat siang Medop, infonya ada pasien di kamar isolasi yang sudah negatif. Ini kapan boleh pulang pasien 06 ini ya yang tadinya positif dan sudah dites kembali dan hasilnya negatif? Selamat siang Astrid dan juga saudara, betul sekali setidaknya itu yang bisa kami kutip dari pernyataan juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia Ahmad Yuryanto yang dalam konferensi persnya hari Selasa kemarin menyebut pasien dengan identitas kasus 06 atau ABK dari Diamond Princess dan juga kasus nomor 14 ini hasil pemeriksaannya, pemeriksaan tahap pertama yakni PCR dan juga hasil swabnya ini hasilnya negatif, sehingga masih ada 1 lagi pemeriksaan tahap kedua yang memerlukan waktu selama 2 hari. Jika nanti hasilnya juga negatif, ada kemungkinan 2 pasien sebelumnya positif COVID-19 ini akan dipulangkan, tapi harus menunggu 2 hari. Itu artinya paling lambat besok kemudian akan diumumkan oleh pemerintah ataupun juga dari RSUP Persahabatan Jakarta Timur ini. Astrid dan juga saudara, kami juga akan memperbarui informasi Anda terkait kondisi dari pasien positif COVID-19, 5 orang pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSUP Persahabatan. 4 diantaranya yakni pasien dengan identitas kasus nomor 6, 14, 18, dan juga 19 kondisinya hari Selasa kemarin cukup membaik, tidak ada keluhan pernafasan, tidak juga demam, suhu tubuhnya cenderung normal, kondisinya kemudian juga semua stabil kecuali pasien dengan identitas nomor 5 yakni warga negara Indonesia tidak pernah bepergian ke luar negeri tapi pernah berada di satu tempat dengan kasus 1 dan kasus 2. Ini masih mengalami keluhan yakni batuk dan juga sesak nafas. Nah, informasi yang kami terima dari Direktur Utama RSUP Persahabatan bahwa kelimanya ketika masuk atau juga tiba pemeriksaan pertama kali di RSUP Persahabatan tidak pernah menggunakan alat bantu pernafasan, tapi punya gejala seperti batuk, kemudian juga sesak nafas dan juga flu. Dan hari ini kami juga masih akan menantikan informasi terkini dari konferensi pers yang dilakukan setiap hari 1 kali di RSUP Persahabatan untuk mengupdate atau juga mengetahui perkembangan terbaru dari kondisi para pasien baik yang positif, ada 5 orang positif COVID-19, kemudian juga informasi terkini
terkini hari Selasa kemarin ada 10 orang pasien dalam pengawasan dan 45 orang dalam pemantauan atau orang yang pernah bepergian ke luar negeri dan juga punya gejala seperti batuk, kemudian juga suhu tubuh yang tinggi dan juga flu, ada 45 orang. Dan Rumah Sakit Umum Persahabatan juga sebelumnya sudah menyatakan bahwa ada 250 orang yang diperiksa punya riwayat bepergian ke luar negeri, tapi setelah diperiksa tidak punya gejala apapun sehingga langsung dipulangkan. Begitu Astrid. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Medop Elvina melaporkan langsung dari RSUP Persahabatan dan sebelumnya ada Elgin melaporkan langsung dari RSPI Sulianti Saroso.